Asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 bukan sekadar nama. Ia adalah sebuah institusi, sebuah warisan. Didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan ini menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Bagi jutaan keluarga, Bumi Putra adalah simbol jaminan masa depan, harapan pendidikan anak, ketentraman di hari tua. Bentuknya sebagai usaha bersama atau mutual, di mana pemegang polis adalah pemilik perusahaan itu sendiri, menjadikannya unik. Ia seharusnya menjadi benteng terakhir, tempat rakyat menitipkan asa. Namun warisan lebih dari seabad ini, kini berada di ujung tanduk. Terbelit skandal keuangan, yang mengguncang fundamental kepercayaan publik. Sebuah nama besar yang kini identik dengan tanda tanya besar. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam industri asuransi. Orang membayar premi hari ini, dengan keyakinan penuh akan mendapatkan haknya di kemudian hari. Janji yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika janji itu mulai goyah, tetapi juga ikatan emosional dan historis yang telah terbangun begitu lama dan begitu kuat. Krisis Bumi Putra tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi masalah yang dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun. Benih-benih kehancuran sudah tersebar sejak tahun 2010, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Laporan keuangan mulai menunjukkan ketidakseimbangan serius antara aset perusahaan dan kewajiban kepada pemegang polis. Istilah teknisnya, solvabilitas terus merosot ke zona merah. Investasi yang serampangan, dana premi seharusnya dikelola dengan kehati-hatian, tapi ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi dan tidak liquid, yang terus menggerogoti modal perusahaan, melainkan syarat konflik kepentingan. Uang nasabah jadi dana tak bertuan, dimainkan oknum manajemen tanpa pertanggungjawaban jelas. Struktur mutual jadi pedang bermata dua, namun mekanisme pengawasan internal terbukti lemah. Manajemen menjadi terlalu berkuasa, biaya operasional membengkak tak terkendali, terus menguras kas perusahaan. Premi baru langsung habis untuk membayar klaim lama dan biaya operasional. Berbagai upaya penyelamatan pun coba digulirkan. Namun, jalan yang ditempuh ternyata terjal dan penuh liku. Salah satu skema restrukturisasi besar yang pernah diwacanakan dengan membentuk anak perusahaan bernama Bumi Putra 1912. Rencananya, perusahaan baru ini akan mengambil alih penjualan polis baru. Investor strategis pun coba digandeng untuk menyuntikkan dana segar. Namun, rencana ini kandas di tengah jalan. Kompleksitas masalah dan besarnya lubang kewajiban membuat para calon investor berpikir dua kali, dan akhirnya memilih untuk mundur. Rencana lain seperti menjual aset-aset properti milik perusahaan juga tidak berjalan mulus. Aset-aset tersebut, meskipun bernilai tinggi, seringkali tidak liquid, atau terikat masalah hukum. Setiap langkah penyelamatan yang diusulkan seolah selalu menabrak tembok. Di tengah kebuntuan ini, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator menjadi sorotan utama. Status pengawasan intensif pun diberlakukan. OJK menempatkan pengelola statuter untuk mengambil alih kendali manajemen. OJK berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi harus bertindak tegas untuk melindungi konsumen, namun di sisi lain harus berhati-hati agar tindakan tersebut tidak justru mempercepat kolapsnya perusahaan yang bisa memicu kepanikan sistemik. Langkah paling drastis yang akhirnya diambil di bawah pengawasan OJK adalah skema haircut atau penurunan nilai manfaat polis. Ini adalah pilihan pahit yang terpaksa ditempuh. Dampak paling nyata dan menyakitkan dirasakan oleh jutaan pemegang polisnya. Mereka yang selama bertahun-tahun rajin membayar premi, klaim yang seharusnya sudah cair bertahun-tahun lalu tak kunjung dibayarkan. Telepon ke kantor cabang tidak diangkat, email tidak dibalas kunjungan langsung, hanya dijawab janji-janji manis. Janji-janji itu tak pernah ditepati. Kecemasan, frustrasi, kemarahan menjadi makanan sehari-hari. Perusahaan berhenti menerbitkan polis baru. Langkah ini logis untuk mencegah lubang, namun secara bisnis menjadi lonceng kematian. Perusahaan yang tak bisa menjual produknya ibarat mobil kehabisan bensin. Para pemegang polis mulai mengorganisir diri. Mereka membentuk paguyuban dan komunitas untuk berbagi informasi. Mereka menempuh jalur hukum sebagai perlawanan. Ratusan bahkan ribuan laporan polisi dibuat. Tuduhan penggelapan. Tuduhan penipuan oleh oknum internal. Puncaknya, perwakilan membawa kasus ke KPK. Diduga ada korupsi sistemik di balik salah kelola investasi kerugian triliunan. Laporan ke KPK mengangkat skandal ke ranah kejahatan luar biasa. Nasabah berharap KPK menyingkap tabir gelap, dan aktor intelektual bisa diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Kasus Bumi Putra adalah sebuah pelajaran yang teramat mahal bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi industri asuransi nasional. Ini adalah bukti nyata bahwa sejarah panjang dan nama besar bukanlah jaminan. Yang terpenting adalah integritas transparansi tata kelola perusahaan yang baik, atau good corporate governance. Skandal ini menelanjangi kelemahan fundamental dalam pengawasan baik internal maupun eksternal. Ketika mekanisme check and balance gagal berfungsi, dan ketika regulator mungkin kurang cepat atau kurang tegas dalam bertindak, maka potensi bencana keuangan seperti ini akan selalu mengintai. Masa depan industri asuransi sangat bergantung pada bagaimana kita memetik pelajaran dari tragedi Bumi Putra. Penanganan kasus ini menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas pemerintah dan OJK. Menyelesaikannya hingga tuntas, menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan, memberikan kepastian sebesar mungkin bagi para pemegang polis adalah sebuah keharusan. Jika kasus sebesar Bumi Putra dibiarkan menguap tanpa penyelesaian yang adil, maka kepercayaan publik terhadap seluruh industri asuransi akan runtuh. Siapa lagi yang akan berani mempercayakan dana jangka panjangnya pada lembaga asuransi jika tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang kuat? Ini bukan lagi soal menyelamatkan satu perusahaan, tetapi soal menyelamatkan sebuah industri. Reformasi regulasi dan pengawasan menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi. OJK harus diperkuat. Kewenangan sumber daya keberanian untuk melakukan intervensi dini. Perlu ada mekanisme deteksi dini yang lebih canggih untuk mengidentifikasi perusahaan asuransi yang mulai menunjukkan gejala sakit. Aturan mengenai penempatan investasi dana nasabah harus diperketat, dan sanksi bagi pelanggar harus memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen atau pemegang polis juga harus menjadi prioritas utama. Lembaga penjamin polis atau LPP yang telah terbentuk harus dipastikan berjalan efektif untuk menjadi jaring pengaman terakhir. Pada akhirnya, kisah pilu Bumi Putra harus menjadi titik balik. Ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih besar di industri asuransi. Sebuah momen untuk membangun kembali fondasi industri ini di atas pilar-pilar integritas, profesionalisme, akuntabilitas. Menuntaskan skandal Bumi Putra secara transparan dan berkeadilan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan marwah industri asuransi di mata masyarakat.